ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد إخواني في الدين wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat berupa kemudahan untuk kembali duduk di dalam majlis di antara majalisul ilm yang semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dengannya sebab Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru akan menjerumuskan kita, ilmu yang justru akan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla menurunkan murkanya kepada kita. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai sebab Allah Azza wa Jalla lapangkan dada kita, Allah tumbuhkan perasaan takut dalam diri kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, laisal ilma bikathratir riwayah. Tidaklah ilmu itu karena banyaknya periwayatan. Innamal ilma khasyatullah. Sungguhnya ilmu itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah Azza wa Jalla jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi sebab timbulnya dan munculnya perasaan takut dalam diri kita kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjelaskan kepada kita seluruh perkara sampai-sampai sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada suatu perkara yang dapat mendekatkan kalian ke dalam syurga dan menjauhkan kalian daripada neraka melainkan seluruh perkara tersebut telah dijelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya. Dan kita masuk di pembahasan bab yang ke-34, hadis yang ke-54 kalau dalam PDF, dan di dalam cetakan Ummul Qura hadis yang ke-55. Nah, sahih. Dan alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan di pembahasan Mukhtasar Sahih Muslim ini, tapi ana mohon maaf mungkin tidak bisa full setiap harinya karena kalau pas ana sedang ada di Malang, jadi ana mohon maaf kepada antum, mungkin akan ada beberapa hari yang libur. Nanti kalau ana di Magelang kembali ana akan umumkan darsnya. Barakallahu fikum. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abdul Qawi bin Munzir rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan bab la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam syurga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, yakni ada perasaan sombong atau ada kesombongan hanya sebesar biji sawi. Tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan meskipun hanya seberat biji sawi, sebesar biji sawi. Ada yang pernah ngeliat biji sawi? Kecil. Nah, bayangkan perasaan atau sifat yang sebesar biji sawi dapat menghalangi, menghindarkan seseorang daripada masuk ke dalam syurga. Hanya perasaan, hanya sifat. Sifat apa? Sombong. Dan sifat sombong ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la yanalal ilma, ilmu itu tidak akan diberikan, tidak akan diperoleh oleh dua orang. Yang pertama al-mustahyi, orang yang apa? Pemalu. Dan yang kedua apa? Wal mustakbir, dan orang yang sombong.
Ilmu itu tidak akan pernah didapatkan oleh dua orang. Yang pertama orang yang pemalu, dan yang kedua orang yang sombong. Dan surga tidak akan dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan. Nasallallahu alaihi. Maka sombong itu subhanallah dosa besar yang sampai-sampai membuat Allah Azza wa Jalla mengharamkan pelakunya dari surga. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla jadikan sebab, yakni Allah halangi dia daripada apa? Masuk ke dalam surga. Kata para ulama, ada yang mengatakan la yadkhulul jannata, di situ maksudnya apa? La yadkhulul jannata mubasyaratan, langsung. Ada yang mengatakan dia pasti akan masuk surga setelah apa? Setelah kesombongannya dibersihkan di dalam neraka. Nasallallahu alaihi. Setelah kesombongannya apa? Dibersihkan di dalam neraka, kemudian hanya tersisa apa? Keimanan dalam dirinya, dan Allah Azza wa Jalla keluarkan dia dari dalamnya. Sebagaimana ketika seluruh penduduk surga sudah masuk dalam surga, yang tersisa hanyalah penduduk neraka, maka Allah perintahkan kepada malaikat sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, carilah di dalam neraka mereka yang di dalam hatinya terdapat apa? Terdapat keimanan. Yang satu koin besar. Kemudian disuruh, sudah dikeluarkan semua, carilah mereka yang dalam surga, mereka yang dalam neraka, mereka yang dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seberat biji sawi. Maka para ulama mereka mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang besarnya dosa sombong. Maka hendaknya kita berhati-hati darinya. Dan sombong itu subhanallah hari ini justru dianggap sebagai perkara yang biasa. Contoh, ya bentong gone kuwi ora kakean sing-sing ketoke. Diperlihatkan kedudukannya, diperlihatkan hartanya, diperlihatkan macam-macam. Menyombongkan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Contoh kemarin ada salah satu dokter spesialis bedah. Lupa nama dokternya itu. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Saya itu bukan ateis. Saya itu hanya mengatakan bahwasanya Tuhan itu kalau ada ya nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Karena kecerdasannya dia menyombongkan dirinya. Bukan, tidakkah dia lupa bahwasanya Rabbuna Azza wa Jalla mengeluarkan iblis dari dalam surga karena apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa dia lebih baik daripada aku? La haula wala quwwata illa billah. Maka perasaan yang biasanya menjadikan seorang sombong itu adalah apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Contoh bagaimana Ramadan telah menjadikan sebagian orang itu apa? Merasa amalannya sudah banyak, maka masuk Syawal hilang semua kebaikannya. Seramang ngoyo-ngoyo, wingi wis tikap 10 dino. Kan jaminan oleh Lailatul Qadar. Ha wis ibadah 85 tahun, saiki wayahe santai. Subhanallah. Lihat, perasaan dan ini berbahaya. Maka sombong ini adalah dosa besar yang menghalangi seseorang daripada apa? Surga. Dan Nabi SAW dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anak muda yang sebelumnya dianggap bukan siapa-siapa, hanya penggembala kambing, tapi karena berteman, bersahabat, duduk dalam majlisnya Nabi SAW, akhirnya Allah Azza wa Jalla muliakan. Maka carilah apa? Teman-teman yang mulia, karena dengannya Allah Azza wa Jalla akan muliakan kita. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya beliau adalah apa? Orang yang direndahkan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan seterusnya dari kalangan mereka. Kenapa? Karena hanya penggembala kambing. Tapi Allah Azza wa Jalla muliakan dia, kenapa? Muliakan beliau radhiyallahu taala anhu karena berteman, bersahabat,
kemudian berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah teman-teman yang mulia, karena kata para pepatah Arab, as-sahibus sahib, teman itu akan apa? Mempengaruhi, menaikkan atau menurunkan derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada keadaan kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam syurga, man kana fi qalbihi, mereka yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin, terdapat seberat biji sawi, min kibrin, daripada sombong. Nabi SAW mulai langsung, la yadkhulul jannah, berarti tandanya apa? Dosanya dosa besar, karena diancam apa? Tidak masuk ke dalam surga. Meskipun bertingkat-tingkat, ada yang masuknya nggak langsung masuk mubasyaratan, tapi apa? Bertahap-tahap. Qala rajulun, maka salah seorang sahabat berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seseorang, sesungguhnya ada seorang yang dia menyukai pakaiannya bagus dan sendalnya bagus. Maka sahabat ini berkata, apakah pakaian yang bagus, sendal yang bagus, kecintaan terhadap barang-barang yang bagus itu termasuk kesombongan? Nabi SAW tidak mengatakan itu termasuk kesombongan. Bahkan itu termasuk bentuk apa? Bentuk menampakkan nikmat yang Allah berikan. Karena Allah katakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat daripada Tuhanmu, maka hadits. Apa? Nampakkanlah. Maka ketika antum diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa harta, jangan antum sembunyikan, tapi nampakkan. Gunakan untuk apa? Menggunakan pakaian yang lebih baik. Gunakan untuk apa? Membeli barang-barang yang memang dibutuhkan dan lebih baik. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, beliau itu kalau kajian naiknya apa? Naiknya itu kereta kencana pada zamannya. Subhanallah. Kereta kencana sekarang ya di atasnya Alphard. Lah kalau kudanya 10. Karena kereta kencana itu rata-rata kudanya lebih dari 2. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau pernah pada suatu ketika di kajian, beliau mendapati ada salah seorang yang hadir ke kajian itu apa? Menggunakan pakaian yang sudah tidak layak pakai. Apa yang beliau lakukan? Beliau panggil orang itu setelah selesai kajian. Kemudian beliau katakan, ini ada 1000 dirham. Gunakanlah untukmu untuk memperbaiki keadaan. Apa kata orang ini? Ya Imam, saya adalah orang yang diberikan kecukupan. Maka beliau marah. Kalau engkau diberikan kecukupan, nampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, itu bukan termasuk kesombongan. Itu termasuk apa? Bagian daripada menampakkan nikmat selama dalam batasan yang wajar. Pakaiannya bukan pakaian apa? Syuhrah, yang membedakan antara kita dengan orang lain, bukan. Jangan pakai pakaian yang subhanallah dari sutra. Jangan pakai pakaian yang ketok apa cemleret. Jangan. Atau pakai mobil yang terlalu mewah, jangan. Contoh datang-datang pakai Lamborghini, wah ini standar aja, beli mobil yang standar, motor yang standar, datang-datang kajian subhanallah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka sahabat ini bertanya, apakah menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus termasuk dalam pamer? Yakni termasuk kesombongan, yakni memamerkan? Maka kata Nabi SAW, tidak. Kata Nabi SAW, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu apa? Maha indah. Yuhibbul jamal, mencintai apa? Keindahan. Jamal, pakainya apa? Pakai alif. Kalau nggak ada alifnya jadinya apa? Onta. Maka jamalun dengan jamal itu dua perkara yang berbeda. Kalau jamalun berarti maknanya apa? Unta.
Maka kalau ada syair itu apa? Ya jamalu, ya jamalu. Malah yang belakangnya yang dipanjangin. Kalau diartikan apa? Ya ontaku, ya ontaku. Harusnya apa? Alif yang dipanjangkan. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Yuhibbul jamal. Maka kalau nanti memberikan nama, anak laki-laki diberikan nama Jamal, A-nya dikasih 2. Anak dulu punya murid namanya apa? Jamal. Anak bilang, ta'ala Jamal. Sini Jamal. Kalau dipanggil Jamal jangan nengok. Tapi kalau dipanggil Jamal, nah baru nengok. A-nya panjang kan? Jamal, artinya apa? Emang anaknya cakep, dikasih nama apa? Jamal. Tapi A-nya cuma 1. Mereka bilang, kalau antum dipanggil sama teman antum Jamal, jangan nengok. Jamal, nah baru nengok. A-nya panjang, karena 2 perkara yang berbeda. Dipanggil Jamal dengan Jamal, nah itu beda. Kalau Jamal berarti artinya apa? Onta. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha indah dan mencintai apa? Keindahan. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kita beribadah, apa yang Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah perhiasan kalian. Inda kulli masjidin, setiap kali kalian mendatangi masjid ini untuk beribadah. Maka kalau sholat pakai pakaian terbaik, jangan pakai kaos partai. Apalagi kaos bola, tulisannya apa? Oh iya, CR. Jangan, nanti orang baca. Orang lagi sholat baca, wah aku sengit karo kae. Ada tulisannya apa? CR. Oh aku nggak seneng, aku karo sing kae kok. Nanti pakai kaos yang lain malah justru nggak sholat, malah apa? Baca dan batin. Maka kalau sholat jangan ada apa? Tulisan yang ada di belakang. Dan gunakan apa? Baju, bukan kaos. Kaos itu untuk apa? Di dalam. Bahkan di Saudi itu kalau nanti untuk diberikan rizki untuk umrah, jangan pernah pakai apa? Abaya. Ya ini jubah. Gamis tapi yang pendek, yang nggak ada kerahnya, karena itu pakaian dalam. Itu pakaian dalam. Ya kalau di sini nggak apa-apa, tapi di sana antum bisa ditangkap. Kalau mau pakai baju pendek sekalian, baju pendek begini sama sarung, jangan pakai gamis. Kalau antum pakai gamis yang segini, yang sering dipakai terus abaya, itu nanti antum bisa ditangkap. Kenapa? Karena itu pakaian dalam yang nggak pantas untuk dipakai di luar. Maka khudhu zinatakum, pakailah pakaian terbaik, pakailah perhiasan kalian, gunakanlah wewangian. Itu bukan termasuk apa? Kesombongan. Karena kata Nabi SAW, karena itu yang disebut sebagai kesombongan, kata Nabi SAW, al-kibru, yang disebut sebagai sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Maka kalau datang hadis yang sahih, datang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekeliruan kita, jangan kita tolak. Karena termasuk kesombongan adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Menolak dalil itu termasuk ke dalam apa? Kesombongan. Maka kalau sudah datang dalil, apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kalau kita belum bisa apa? Ata'na, sami'na. Kami mendengar dan apa? Diam. Kalau belum bisa, kalau bisa apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Segera rujuk. Kalau kita mendapati diri kita keliru, kemudian ada seorang yang mendatangkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Ana pernah diingatkan oleh orang Albania atau Azerbaijan di Saudi. Ana selesai salat, kemudian ana duduk. Setelah duduk, itu ana nunggu sampai waktu syuruk. Kemudian setelah syuruk itu ana salat. Ana tunggu. Itu mungkin ngeliatin ya, sampai selesai. Begitu ana selesai salat, dia mengatakan haram, haram.
haram. Ay haram. Dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, lu kan? Gimana mana? Terus dia apa? Fatwa. Anak bilang fatwa apa ya? Terus beliau ingatkan fatwa. Jadi anak sholat itu hanya 5 menit setelah jadi hanya 5 menit setelah matahari terbit. Beliau bilang apa? Fatwa. Haram. Anak bingung fatwa. Oh, mungkin syuruk ya. Saya bilang, ay fatwa. Fatwa apa? Dia juga bingung. Perkara. Saya minta terkait dengan apa? Terkait dengan syuruk. Ada. Terus apa? Beliau bilang 10. Oh, mungkin maksudnya harusnya 10 menit. Karena anak cuma sekitar 5 menit. Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan fatwa. Maka ada sebagian daripada guru kami yang mengatakan kalau sudah syuruk 5 menit nggak ada masalah. Karena yang penting apa? Terbedakan dengan penyembah matahari. Kenapa? Karena ijtihadnya para masyayikh itu antara 10 sampai 15 menit. Ini antara. Berarti apa? Berarti boleh sebelum dan boleh setelahnya. Dan waduh, ini gimana mau diskusi? Dia nggak paham, ana juga nggak paham bahasanya dia. Ya. Nah, ana bilang jazakumullah khairan katsira. Karena kadang-kadang kita apa? Kadang-kadang kita itu ketika diingatkan oleh orang lain, maka jangan kita menolak. Dia subhanallah mengatakan itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan para masyayikh yang beliau anut? Apakah keliru? Kalau dalam bab fikih, ingat, dalam bab fikih perkaranya sangat luas. Dalam bab fikih perkaranya sangat luas. Ini yang perlu difahami. Dalam bab fikih perkaranya sangat luas, adapun dalam bab akidah perkaranya hanya terbatas. Ini yang perlu difahami. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka apabila sampai kepada kita dalil, yang harus kita pegang adalah apa? Dalil. Al-kibru batarul haq. Yang disebut sebagai sombong adalah apa? Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Maka kalau datang kepada kita siapapun orang yang dia mengingatkan kita, maka katakan apa? Jazakumullahu khairan katsir. Jazakumullahu khairan katsir. Ana pernah diingatkan oleh keponakan ana lupa minum, kemudian anak kondisi berdiri. Terus kata keponakan ana, "Om, minum kok berdiri?" Ana mau terangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga minum dalam kondisi berdiri meskipun minumnya Zam-Zam. Meskipun ada hadis yang sahih yang menerangkan nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashraba qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Minum dalam kondisi berdiri. Tapi beliau pernah apa? Pernah minum dalam kondisi berdiri, yakni minum Zam-Zam. Tapi karena yang disampaikan adalah hal yang pertama, maka anak katakan, "Oh, hukum asalnya minum adalah apa? Duduk." Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kebenaran itu, duduk. Adapun hal yang sifatnya bisa didiskusikan, maka didiskusikan itu nanti untuk orang-orang yang memang bisa didiskusikan. Maka sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran. Apa kebenaran? Ad-dalil. Dan apa? Meremehkan manusia. Ini kesombongan dan ini berbahaya. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jangan sampai kita melakukan dua perkara ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak dalil dan meremehkan manusia. Maka siapapun orang yang mengingatkan kita dengan dalil, kita terima. Karena itu dikatakan oleh para ulama, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikanlah siapa apa yang dibicarakan dan jangan engkau memperhatikan siapa yang berbicara. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang ingin bertanya silakan.